Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mendownload MemoQ. Silahkan buka Google, ketik MemoQ download, kemudian pilih download translation yang pertama. Terus di sini ada menu download, di scroll ke bawah aja, terus pilih yang kedua, MemoQ Project Manager. Terus diklik downloadnya ya. Nanti tampilannya akan seperti ini, di scroll aja ke bawah. Nah, itu setelah ke download akan berubah tadi ya, warna orange. Perhatikan di bawah. Nah, kemudian bisa dibuka aja. Open. Ditunggu. Ini masih loading ya. Ditunggu aja. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan bahwa MemoQ ini termasuk dari CAT-Tools. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan CAT-Tools tadi, ya ini udah muncul, dipilih aja. Oke, setelah ada bahasa English ya pilihannya. Terus ditunggu lagi. Ini udah mulai ada lisensi, di next aja. Terus bisa dibaca. Setelah baca lisensinya, nanti bakalan di next ya. Oke, sambil membaca ini saya akan jelaskan bahwa CAT-Tools adalah kepanjangan dari CAT itu sendiri adalah Computer Assisted Translation. Sedangkan tools itu sendiri adalah perangkat lunak, sehingga CAT-Tools adalah perangkat lunak yang dipakai oleh penerjemah dan ahli bahasa untuk membantu proses penerjemahan. Dan CAT-Tools ini sendiri banyak sekali kegunaannya, terutama dalam membantu menerjemah. Seperti contohnya nanti akan dijelaskan tentang menerjemahkan teks secara banyak atau ganda ya, bahkan lebih dari ganda atau dua, bisa sampai puluhan dokumen. Dalam perangkat ini kita dapat mengedit, membuat, dan menyimpan, mengelola penerjemahan. Jadi perangkat ini memang dapat digunakan untuk melakukan banyak hal, dan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang kegunaan CAT-Tool. Saya akan centang kotak ini, tapi sebelum kita lanjutkan, sebenarnya apa yang tidak bisa dilakukan CAT-Tool sih? Satu hal yang perlu diperhatikan, CAT-Tool tidak menerjemahkan. Jadi dalam CAT-Tool ini atau perangkat ini sebenarnya bukanlah mesin penerjemah. Jadi kita itu harus tetap menerjemahkan sendiri. Perangkat ini akan membantu kita, tetapi tidak akan melakukan semua pekerjaan. Karena akan ada berbagai jenis konten yang harus diterjemahkan. Oke, setelah mengikuti lisensi ini yang ada puluhan dan setelah mendengarkan penjelasan saya yang semoga dapat membantu kalian untuk mengerti apa itu MemoQ, selanjutnya di next aja ya. Di scroll dulu ke bawah. Ini udah bagian akhir. Setelah 50-an tadi ya lisensinya, dibaca baik-baik aja. Terus di I accept. Terus next. Di next lagi. Nah, dia otomatis nge-install sendiri ya. Oke, di sini saya lagi cek perekam. Dan juga udah muncul aplikasi-aplikasinya. Di situ langsung ada dua, yaitu aplikasi MemoQ itu sendiri sama backup-annya untuk data-datanya yang warna biru dan oranye. Oke, kita buka aja ya. Ditunggu. Kecepatan di setiap laptop itu berbeda-beda ya. Di laptop saya ini saya install lumayan lama sih,
Cuman untuk laptop-laptop lain yang lebih baik mungkin dari saya, laptopnya insya Allah akan terinstall dengan lebih cepat. Oke. Ini dipilih oke aja. Terus ada lisensi lagi, di next. Terus next lagi aja. Diisi ini memo queue yang akan dipakai oleh siapa. Di sini akan digunakan oleh saya sendiri. Jadi saya isi dengan nama saya. Jangan lupa dimasukin ya emailnya. Terus dipilih juga negaranya atau bahasa utama kita. Ya. Boleh juga nanti kalau mau pilih I work for. Jadi kita kerja untuk apa gitu, membuat ini. Sini freelance. Terus dicentang, jangan lupa next. Menuntaskan pengunduhannya. Next, terus finish. Ditunggu lagi. Sebentar lagi. Ya, udah terbuka. Ini tampilan bawaan laptop saya emang kecil dulu ya. Terus bisa diperbesar aja. Silahkan. Pokoknya sesuai keinginan sendiri, maunya ukuran setelah dibuka itu sebesar apa. Setelah ini saya akan mendownload Trados, yaitu aplikasi kedua. Di sini saya udah mendapat dari file USB atau flash disk. Di dalamnya terdapat aplikasi Trados. Silahkan diklik. Ikuti panduan yang saya lakukan. Diekstrak dulu. Sebenarnya aplikasi Trados ini dapat kalian temukan di dalam Google juga, sebagaimana yang telah saya lakukan pada aplikasi MemoQ. Namun pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya jika kalian mendapatkan aplikasi Trados dari flash disk atau share dari teman. Ditunggu aja proses ekstraknya. Setelah selesai mengekstrak, kalian bisa buka lagi file yang tadi dari flash disk. Ya, di sini ada Trados, diklik aja. Open. Pilih yang SDL. Dibuka lagi yang kedua, yang setupnya. Ini agak lama karena akan terbuka. Ya, ini adalah lisensi yang pertama. Setelah mengakses semua lisensi yang pertama, secara otomatis nanti akan muncul ya. Setelah ini akan ada lisensi kedua. Ditunggu sebentar. Baik, berikut lisensi keduanya. Silahkan dibaca. Setelah itu di next, kemudian ditunggu lagi. Setelah selesai, ini akan ke proses ekstrak. Silahkan ditunggu lagi. Sebagaimana aplikasi sebelumnya, pada aplikasi Trados juga penginstalannya sesuai dengan kapasitas laptop
Setelah ini selesai, didiamkan saja karena dia akan memproses sendiri. Tidak perlu mengklik apapun. Ditunggu sebentar. Ini X dulu sebentar karena saya akan mengecek perekaman. Sebentar saya simpan. Ya, ternyata sudah terdownload. Lalu saya buka filenya lagi. Di sini sekarang kita buka yang crack. Kemudian di blok ya. Dari yang kedua dari atas ya sampai bawah, di copy, kemudian buka file dari ini ya, dari komputer. Ditunggu. Itu baik, di sini saya akan menjelaskan cara menerjemahkan menggunakan Capsule MemoQ dan juga Trados. Nah, permulaan kita buka aplikasi MemoQ-nya, kemudian klik di ujung kiri tertulis MemoQ. Kemudian new project, seperti ini, new project, kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus isi ya dari name. Nah, di name-nya kita isi dengan surat izin nikah. Kemudian kita atur search language-nya, yaitu dari Arabic, kemudian target language-nya ke Indonesia. Setelah itu tulis project pertama menggunakan angka ya. Kemudian subjeknya kita isi dengan surat administrasi karena surat izin nikah termasuk surat administrasi. Kemudian setelah itu di description tidak perlu diisi. Kita lanjut next. Import file yang akan kita terjemahkan. Nah, ini proses importnya ya guys. Nah, udah muncul seperti ini proses penerjemahan di Capsule MemoQ. Kita akan mengerjakan satu kolom per kolom. Nah, tiap kolom setiap kita terjemahkan ya harus dikonfirm dulu seperti ini. Ya, akan mengeluarkan checklist warna hijau sampai terakhir. Kita lakukan seperti itu sampai selesai menerjemahkan. Oke. Nah, setelah save otomatis akan muncul keyword seperti ini. Nah, awalnya berantakan, jadi kita atur sebagaimana cara penulisan surat dengan baik dan benar, dan juga
tata letak surat izin nikah dengan baik dan benar. Nah, kita samakan dengan sebagaimana surat biasanya ya. Ini kita proses editing. Nah, setelah selesai kita kemudian kita save. Ini saya akan save di dokumen tugas-tugas. Nah, kemudian lanjut ke Trados ya. Nah, di Trados sama seperti MemoQ kita atur source language-nya. Kemudian target language-nya sama Indonesia. Kita add filenya sama tadi saya simpan di download ya. Kemudian surat izin nikah yang Arabnya kita add ke Trados untuk kita terjemahkan. Oke. Sedang proses not responding, agak loading ya teman-teman, sabar semua. Oke, masih kita tunggu. Oke, nah ini proses add filesnya. Jadi agak beda tipis ya sama MemoQ, cuman lebih mudah MemoQ daripada Trados. Oke, udah selesai. Nah, akan muncul seperti ini. Kita checklist, kemudian kita next. Ini proses penguploadan ke Tradosnya. Oke, nah akan muncul project 2 karena sebelumnya saya sudah membuat project pertama. Oke, kemudian ini akan muncul surat izin nikah. Di bagian ini kita edit, kita terjemahkan sebagaimana kita menerjemahkan di MemoQ. Caranya sama banget ya. Jadi ketika kita menerjemahkan satu kolom, jangan lupa dikonfirm terlebih dahulu sampai mengeluarkan checklist berwarna hijau. Nah, kayak gini. Terus lakukan seperti itu sampai selesai menerjemahkan, sampai akhir ya. Kebangsaan Maroko. Kemudian Wito Kotena Dadin itu nomor KTP. Nah, jangan lupa dikonfirm. Kemudian all-in-one alamat. Kemudian alamatnya itu Rabat. Kemudian ila kita terjemahkan yang terhormat pakai THJ ya. Karena dalam surat biasa yang terhormat itu disingkat ya. Kemudian ini Bapak atau Ibu Kepala Kantor Urusan Agama. Di Pengadilan Agama. Lanjut al-maudu itu hal kedua. Kemudian talab ini biaqama zawajul mukhtar, permohonan izin untuk melangsungkan pernikahan campuran mukhtar. Next ya, oke. Next salam tam. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia biasanya dengan hormat, kan dalam bahasa Arab itu salam tam. Oke, wabada tidak perlu kita terjemahkan. Ya oke, seperti itu ya. Lakukan, jangan lupa dikonfirm sampai ini. Ketika kita sudah mengkonfirm, akan keluar checklist warna hijau seperti ini. Oke, kita lanjut. Ketik ya, permukaan di alamat yang sama dengan saya, yaitu di Rabat. Itu Rabat. Dia pemegang paspor. Nomornya karena di sini tidak disebutkan, kita kasih titik-titik aja, kemudian dikeluarkan tanggalnya 11 pakai garing mengikuti Arabnya ya, 11/9/2002. Wadzalika faqal muhtasayat sesuai dengan hukum undang-undang al-qanuniyah, undang-undang dan hukum keluarga yang berlaku. Nah, nanti untuk pengeditannya sama seperti MemoQ, jadi kita edit di Word-nya. Karena ketika kita sudah save surat dari Trados ataupun MemoQ, ketika kita lihat di Word akan berantakan. Jadi kita perlu mengedit ulang dari cara penulisannya dan juga tata letaknya. Oke.
Salam hormat. Salam itu hormat kami ya, bukan berarti wassalamualaikum. Al-imdo yang menandatangani. Kemudian khotab wal maktubah calon suami dengan calon istri. Oke, ini udah selesai. Sama kita save target task. Nah, ini proses save-nya. Kalian mau disimpan di mana? Nah, sini saya akan menyimpannya di LibreOffice. Oke, di dokumen. Untuk membedakan surat izin nikah MemoQ dan juga Trados, di sini saya akan menambahkan Trados. Jadi ya ada perbedaan sedikit. Oke. Nah, ini proses saving targetnya. Oke, seperti itu. Itu tadi cara menerjemahkan menerjemahkan surat menggunakan MemoQ dan juga Trados. Selanjutnya cara ekspor dan import dari MemoQ ke Trados yang akan dijelaskan oleh teman saya Anistina Nur Faiza. Baik, saya lanjutkan mengenai ekspor dan impor dari MemoQ ke Trados. Sebelumnya, gunanya ekspor dan impor ini untuk membantu rekan kita atau ingin mengoreksi, mengedit hasil terjemahan yang telah dilakukan oleh rekan kita. Pertama, pastikan kita di transmemori. Setelah itu, kita klik yang ingin ekspor, klik kanan, klik export to TMX, nanti kita simpan di tempat yang kita inginkan. Setelah itu kita save dan kita tunggu. Setelah selesai, kita klik close. Setelah itu kita ke Trados. Saat di Trados, pastikan file bahasa Arab kamu ada di editor. Lanjut klik bagian atas project setting. Lanjut kita klik import, terus add file. Lanjut kita tadi yang kita simpan, kita klik yang surat izin dari MemoQ itu, kita open dan kita tunggu. Kita langsung next aja ke step selanjutnya, next step aja, dan kita tunggu sampai complete. Setelah selesai done, kita close dan oke. Nanti di sini sudah disamakan seperti yang di MemoQ. Kita tinggal klik enter aja di sini sampai selesai. Nanti di sini sampai 100% semuanya udah ada. Jika sudah sama seperti MemoQ. Setelah itu kita jika ingin mengedit, jika ada kesalahan kata ataupun apapun yang kita inginkan editan di MemoQ, dan jangan lupa untuk setelah di edit untuk klik confirm. Jika sudah selesai dan kamu ingin mengetahui hasilnya, kamu bisa ngeklik bagian atas backstack. Nanti kamu cari export to bilingual, klik, atau kamu bisa ngeklik di sebelah home dan ada tulisan export bilingual review. Bisa klik dan nanti kamu next aja. Setelah itu kamu pastikan harus tahu simpannya di mana, harus ingat simpannya di mana. Setelah tahu, kamu bisa finish. Setelah itu kamu tunggu sampai complete, lalu kamu close. Setelah itu kamu klik yes dan langsung ke Word. Di Word kamu bisa melihat hasilnya. Inilah hasilnya dari ekspor dan impor MemoQ ke Trados. Kembali ke Get to Trados. Di sini kamu jika ingin mengubah jadi file, kamu bisa back to text dan kamu klik export to file. Nanti kamu klik next aja. Lalu kamu harus ingat tempatnya di mana dan finish. Dan kamu setelah itu kamu bisa langsung masuk ke Word-nya, hasil dari filenya yang kamu inginkan. Di sini kamu bisa edit sesuai ketikan administrasi yang sesuai. Kamu edit dan menurut kamu sudah benar dan sesuai dengan kaidah dari administrasi, kamu bisa save
filenya dan kamu bisa lanjut ke Cat Tools Trados. Dan sini saat kamu ingin keluar dari editor dari penerjemahan ini, kamu bisa klik silang di bagian kanan. Setelah itu selesai. Oke, itulah cara untuk mengekspor dan mengimpor Cat Tools MemoQ dan Cat Tools Trados. Mohon maaf bila masih ada kesalahan, dan semoga ada manfaatnya dari video ini.